Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kalian semua. Kita bertemu lagi dengan saya Asma Laili, calon guru penggerak angkatan 9 dari Pekanbaru Riau, yang akan mempresentasikan tugas mandiri modul 1.2 A5. Apakah yang akan saya bahas kali ini? Kali ini saya akan membahas tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Sebelum saya menjelaskannya, mari kita dengarkan penjelasan singkat tentang guru penggerak. Guru penggerak adalah seseorang yang tidak hanya mengajar, tetapi juga memotivasi, menginspirasi, dan membawa perubahan positif dalam kehidupan siswa dan sekolahnya. Guru penggerak bukan hanya pendidik, tetapi juga pemimpin, pembelajar sepanjang hayat, pendorong kolaborasi, dan agen perubahan. Guru penggerak memotivasi siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka, mendorong kepemimpinan siswa, dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Guru penggerak adalah sumber inspirasi, pemimpin yang membawa perubahan positif, dan mitra dalam upaya mempersiapkan generasi yang kompeten dan berdaya saing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai guru penggerak. Apakah nilai-nilai guru penggerak? Nilai-nilai guru penggerak itu adalah berpihak kepada anak, kolaboratif, inovatif, mandiri, dan reflektif. Saya akan menjelaskan satu persatu dari nilai-nilai guru penggerak ini. Yang pertama, berpihak kepada anak. Nilai ini menggarisbawahi pentingnya seorang guru penggerak untuk selalu memiliki perhatian utama terhadap kesejahteraan, kebutuhan, dan perkembangan anak-anak. Guru penggerak harus senantiasa berfokus pada kepentingan siswa, baik secara individu maupun secara keseluruhan. Mereka harus berupaya menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan inklusif untuk semua siswa, serta bersedia mendengarkan dan merespon perasaan serta masalah siswa. Yang kedua, kolaboratif. Kolaboratif ini adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan rekan guru, staf sekolah, orang tua, dan ahli lainnya dalam mendukung perkembangan siswa. Seorang guru penggerak harus dapat berkomunikasi secara efektif, berbagi ide, dan bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih baik. Kolaborasi memungkinkan guru untuk memanfaatkan berbagai sumber daya dan pengalaman untuk mendukung siswa secara lebih efisien. Inovasi. Inovasi adalah nilai kunci dalam pendidikan. Seorang guru penggerak harus terbuka terhadap ide-ide baru dan terus-menerus mencari cara untuk meningkatkan pengajaran mereka. Mereka harus berani mencoba metode pengajaran yang berbeda, teknologi baru, dan pendekatan kreatif untuk memotivasi dan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Inovasi memungkinkan guru untuk menjaga pembelajaran tetap segar dan relevan. Mandiri. Mandiri adalah kemampuan untuk mengambil inisiatif, bertanggung jawab atas pembelajaran, dan terus-menerus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Seorang guru penggerak harus memiliki disiplin diri dan motivasi intrinsik untuk terus belajar dan menjadi profesional yang lebih baik. Mereka harus mampu mengambil keputusan yang tepat dan melakukan tugas-tugas mereka dengan efisien. Yang terakhir, reflektif. Reflektif di sini adalah proses yang melibatkan penilaian diri secara kritis terhadap praktik pengajaran dan interaksi dengan siswa. Guru penggerak harus secara rutin merefleksikan pengalaman mereka dengan dalam kelas, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta mencari cara untuk meningkatkan pengajaran mereka. Refleksi membantu guru untuk terus belajar dan tumbuh sebagai pendidik yang lebih baik. Demikianlah penjelasan singkat tentang nilai-nilai guru penggerak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran guru penggerak. Peran guru penggerak adalah mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong pembelajaran seumur hidup, mengembangkan kreativitas dan inovasi, menjadi coach bagi rekan guru, penggerak komunitas praktisi, pendorong kolaborasi, dan pemimpin pembelajaran. Ini adalah gambar bagaimana menjadi seorang peran guru penggerak. Dari beberapa peran guru penggerak ini, saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu menjadi coach bagi rekan guru ataupun siswa. Coach artinya pelatih. Pelatih di sini adalah kita menjadi pendengar yang baik bagi rekan-rekan, guru, ataupun siswa kita. Biarkan rekan atau siswa kita menemukan solusinya. Contoh, rekan kita mengadu tentang permasalahan di kelas. Saya ada masalah di kelas, tapi saya tidak bisa menyelesaikannya.
Kita tanya, "Mengapa ibu tidak bisa?" Setelah dijawab, kita tanya lagi, "Kalau menurut ibu, apa yang akan ibu lakukan?" Kita tuntun rekan tersebut sampai menemukan solusi sendiri. Sedangkan dengan siswa, jangan pernah mengatakan, "Kamu kenapa tidak belajar?" Atau, "Itu saja kamu tidak bisa." Atau lagi, "Seharusnya kamu kayak gini." Nah, kata-kata ini akan membuat siswa tersudut dan tidak akan pernah menemukan solusi atas masalahnya. Tapi kita tanyakan, "Mengapa kamu tidak bisa, Nak?" Dan setelah dijawabnya, "Apa yang akan kamu lakukan, sayang?" Kita tuntun siswa tersebut sampai menemukan solusi sendiri. Sebagai coach, kita hanya mendengar dan menuntun sampai rekan atau siswa kita menemukan jawaban atau mencari solusi sendiri. Bukan kita yang memberikan jawaban atau solusinya. Saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang ada pada guru penggerak. Yang pertama, berpihak kepada anak. Berpihak kepada anak ini adalah pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan holistik siswa. Langkah-langkahnya adalah pertama, mengenal siswa, yaitu mengidentifikasi kebutuhan, minat, dan latar belakang siswa. Ini bisa dilakukan dengan menganalisis data siswa, berbicara dengan siswa, dan mengamati perkembangan mereka. Yang kedua, menyusun tujuan pembelajaran. Berdasarkan pemahaman terhadap siswa, buat tujuan pembelajaran yang relevan dan sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Tujuan ini harus dapat diukur dan mencakup berbagai aspek perkembangan, termasuk kognitif, emosional, sosial, dan fisik. Menyusun materi dan sumber belajar. Pilih atau buat materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan dapat menarik minat siswa. Gunakan berbagai sumber belajar, termasuk buku teks, materi digital, video, dan sumber daya lainnya. Yang keempat, aktivitas pembelajaran yang interaktif. Rencanakan aktivitas pembelajaran yang interaktif dan mendukung partisipasi siswa. Ini bisa mencakup diskusi kelompok, proyek kolaboratif, eksperimen, permainan pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kelima, kolaborasi dengan siswa. Kolaborasi dengan siswa ini adalah melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan. Dukung mereka untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri dan memberikan masukan tentang pengalaman pembelajaran mereka. Yang keenam, evaluasi dan umpan balik. Gunakan beragam metode evaluasi seperti ujian, proyek, atau portofolio untuk mengukur kemajuan siswa kita. Berikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa dan berikan kesempatan bagi mereka untuk merenungkan kemajuan mereka. Yang terakhir, refleksi dan perbaikan. Selalu refleksikan pembelajaran dan pengajaran kita. Pertimbangkan apa yang telah berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Ini akan membantu kita mengadaptasi pendekatan sesuai dengan perkembangan siswa kita. Demikianlah penjelasan tentang berpihak kepada anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kolaboratif. Kolaboratif ini adalah melibatkan guru dalam mendukung, membimbing, dan merangsang siswa untuk mengambil peran aktif dalam pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mereka. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil oleh guru penggerak untuk berkolaborasi dengan siswa. Yang pertama, pertimbangan kepentingan dan kebutuhan siswa. Guru penggerak harus mengenal setiap siswa secara individual. Ini melibatkan pemahaman terhadap minat, bakat, kebutuhan khusus, dan gaya belajar mereka. Ini memungkinkan guru untuk merancang pendekatan pembelajaran yang sesuai. Yang kedua, membuat ruang diskusi terbuka. Mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan, berbagi pemikiran, dan berdiskusi tentang topik pembelajaran. Guru penggerak harus menciptakan lingkungan yang mendukung diskusi terbuka dan dialog konstruktif. Yang ketiga, berikan mereka pilihan. Maksudnya adalah memberikan siswa pilihan dalam topik atau cara belajar dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Guru penggerak dapat memberikan beberapa opsi tugas atau proyek yang sesuai dengan kurikulum. Sedangkan yang empat adalah dukungan dalam pemecahan masalah.
Maksudnya, bantu siswa dalam mengatasi hambatan dan mengatasi masalah dalam pembelajaran mereka. Guru penggerak dapat bertindak sebagai fasilitator dan memberikan bimbingan ketika diperlukan. Yang kelima, buka peluang untuk proyek kolaboratif, yaitu mendorong siswa untuk bekerja sama dalam proyek-proyek kolaboratif yang memungkinkan mereka untuk belajar dari satu sama lain. Ini dapat meningkatkan keterampilan sosial, pemecahan masalah, dan pemahaman konsep. Yang keenam, pertimbangkan gaya belajar siswa. Guru penggerak harus perlu menyadari bahwa siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Beberapa siswa lebih suka pembelajaran visual, sementara yang lain mungkin lebih suka pembelajaran auditori atau kinestetik. Sesuaikan metode pengajaran dengan gaya belajar siswa. Yang ketujuh, evaluasi dan umpan balik terus-menerus. Maksudnya, melibatkan siswa dalam proses evaluasi dan umpan balik terhadap pembelajaran mereka. Guru penggerak dapat mengajukan pertanyaan, mengadakan refleksi kelompok, atau meminta siswa untuk mengevaluasi kinerja mereka sendiri. 8. Dukung pemecahan masalah dan kreativitas. Anjurkan siswa untuk berpikir kritis, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, dan bersikap kreatif dalam pendekatan mereka terhadap pembelajaran. Ini dapat dilakukan melalui tugas-tugas yang memerlukan pemikiran analitis dan inovasi. Kesembilan, pertahankan komunikasi terbuka. Terus berkomunikasi dengan siswa kita untuk memahami perasaan, harapan, dan tantangan mereka dalam pembelajaran. Ini memungkinkan guru penggerak untuk memberikan dukungan yang tepat. Yang terakhir adalah beri apresiasi dan dorongan. Selalu memberikan pujian dan dorongan kepada siswa untuk upaya mereka dalam pembelajaran. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri mereka. Kolaborasi antara guru penggerak dan siswa menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif, responsif, dan memungkinkan siswa untuk menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Demikianlah tentang langkah-langkah dalam kolaboratif. Di sini kita bisa lihat bagaimana siswa kita berkolaborasi dengan teman-temannya. Nilai guru penggerak berikutnya adalah inovatif. Inovasi saya lakukan dengan cara mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan. Kemudian saya minta siswa untuk memilih proyek. Setelah itu saya libatkan siswa dalam proyek tersebut dan berikan panduan serta bimbingan. Jangan biarkan siswa kita untuk bekerja sendiri. Jadi kalau siswa kita tidak paham, kita bisa memberikan bimbingan. Setelah itu kita lanjutkan dengan mengembangkan rencana proyek. Baru kita fasilitasi dengan kolaborasi. Kita dukung kreativitas siswa. Selanjutnya kita lakukan evaluasi dan umpan balik terhadap proyek siswa tersebut. Setelah proyek selesai, kita pamerkan hasil agar siswa merasa bangga dengan hasil kerja kerasnya. Kita lakukan refleksi bersama setelah hasil pengerjaan proyek selesai. Baru berlanjut ke proyek berikutnya. Itu saya berinovasi sebagai guru. Sedangkan sebagai kepala sekolah, saya berinovasi dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran, pelatihan dan pengembangan guru, kemudian bereksperimen dalam kelas dengan guru, memberikan ruang untuk berkreativitas, melakukan umpan balik terus-menerus baik terhadap guru maupun terhadap siswa, serta melibatkan orang tua dan komunitas. Ini yang paling penting untuk melakukan perubahan dan kemajuan sekolah kita. Demikianlah penjelasan saya tentang inovatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mandiri. Langkah-langkah dalam mandiri adalah yang pertama penetapan tujuan pribadi. Dorong siswa untuk menetapkan tujuan pembelajaran pribadi mereka. Ini dapat melibatkan penetapan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang spesifik, terukur, dan mencapai. Yang kedua, pengelolaan waktu. Ajarkan siswa tentang manajemen waktu yang efektif. Mereka harus memahami bagaimana merencanakan waktu untuk tugas-tugas dan studi, serta menghindari prokrastinasi. Yang ketiga, perencanaan belajar yang efektif. Bantu siswa untuk mengembangkan keterampilan perencanaan belajar yang baik.
termasuk pembuatan jadwal belajar, penentuan prioritas, dan pengaturan tujuan harian. Yang keempat, pemahaman terhadap gaya belajar. Dorong siswa untuk memahami gaya belajar mereka sendiri. Ini akan membantu mereka memilih metode pembelajaran yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang kelima, self-monitoring. Ajarkan siswa untuk memantau kemajuan mereka sendiri. Mereka dapat menggunakan catatan, daftar tugas, atau perangkat lunak manajemen waktu untuk melacak tugas dan progres. Yang keenam, pengembangan keterampilan belajar. Fokuskan pada pengembangan keterampilan belajar yang penting, seperti membaca kritis, pemecahan masalah, analisis, dan sintetis informasi. Yang ketujuh, pengambilan keputusan. Berikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pembelajaran mereka. Ini dapat melibatkan pemilihan proyek, topik penelitian, atau jenis tugas yang akan dikerjakan. Kedelapan, mengatasi kesulitan sendiri. Bantu siswa untuk mengembangkan kemampuan untuk mengatasi kesulitan sendiri. Ajarkan strategi pemecahan masalah dan bagaimana mencari sumber daya jika mereka membutuhkan bantuan. 9. Pengembangan keterampilan kritis. Dorong siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis sehingga mereka dapat mengevaluasi informasi secara objektif. Yang ke-10, mengembangkan kemandirian sosial. Selain kemandirian akademis, ajarkan siswa kemandirian sosial, termasuk kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan memecahkan konflik. Ke-11, dorong kreativitas siswa. Berikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas mereka dalam pemecahan masalah dan proyek-proyek pembelajaran. 12. Self-reflection. Ajarkan siswa untuk merenung tentang pembelajaran mereka. Mereka dapat menilai apa yang telah mereka pelajari, bagaimana mereka telah berkembang, dan di mana mereka perlu perbaikan. 13. Modelkan kemandirian. Maksudnya adalah guru dan staf sekolah seharusnya menjadi contoh yang baik dalam menunjukkan kemandirian. Ini termasuk keterbukaan dalam belajar, berinovasi, dan menangani tantangan dengan cara yang positif. 14. Berkolaborasi dengan siswa. Berkolaborasi dengan siswa dalam proses pembelajaran mereka, minta umpan balik mereka, dan dorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkan lingkungan pembelajaran yang mendukung. 15. Mendorong penemuan mandiri. Dorong siswa untuk mencari pengetahuan sendiri melalui penelitian atau eksplorasi mandiri tentang topik-topik yang menarik bagi mereka. Yang terakhir adalah berikan pujian dan penghargaan. Akui dan hargai usaha keras serta pencapaian siswa. Ini dapat meningkatkan motivasi mereka untuk terus belajar mandiri. Mendorong nilai mandiri terhadap siswa adalah salah satu komponen penting dalam membantu mereka menjadi pembelajar seumur hidup yang dapat mengelola pembelajaran mereka sendiri dengan efektif. Ini juga membantu mereka mengembangkan keterampilan yang akan mereka gunakan di sepanjang hidup mereka untuk mencapai itu. Saya akan menjelaskan tentang nilai guru penggerak yang kelima, yaitu nilai reflektif. Refleksi di sini adalah proses kritis yang membantu seseorang memahami dan mengambil wawasan dari pengalaman atau peristiwa tertentu. Dalam konteks pendidikan, refleksi guru dapat membantu mereka meningkatkan praktik pengajaran mereka. Berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, identifikasi tujuan. Tentukan tujuan refleksi kita. Apa yang akan kita capai dengan melakukan refleksi ini? Apakah kita mencari cara untuk meningkatkan pengajaran, memahami reaksi siswa, atau mengatasi masalah tertentu? Yang kedua, pengamatan terhadap siswa. Amati perilaku, kemajuan, dan partisipasi siswa dalam kelas. Catat perkembangan siswa secara reguler. Identifikasi tren atau pola dalam performa siswa. Apakah ada masalah yang perlu diatasi atau potensi yang perlu ditingkatkan? Yang ketiga, pemahaman individu siswa. Ambil waktu untuk mengenal siswa secara personal. Ketahui latar belakang mereka,
minat, tujuan, dan tantangan yang mereka hadapi. Pertimbangkan berbagai gaya belajar dan preferensi individu siswa. Setiap siswa memiliki cara berbeda dalam memahami dan merespon materi pembelajaran. Yang keempat, buat lingkungan yang aman dan terbuka. Maksudnya adalah ciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran yang bebas dari hukuman atau penilaian negatif. Pastikan siswa merasa nyaman berbicara tentang pengalaman dan perasaan mereka. Jadi jangan pernah kita menghukum anak, tapi buat solusinya bagaimana anak itu akan selalu termotivasi untuk belajar. Yang kelima, menggunakan data dan bukti. Gunakan data dan bukti konkret dalam proses refleksi. Ini bisa berupa hasil tes, pekerjaan siswa, atau feedback dari penilaian formatif. Pertimbangkan bagaimana pembelajaran telah berpengaruh terhadap siswa, baik positif maupun negatif. Yang keenam, mengadakan pertemuan pribadi. Lakukan pertemuan pribadi dengan siswa secara berkala untuk membicarakan kemajuan mereka, tujuan pembelajaran, dan apa yang bisa ditingkatkan. Dengarkan perasaan dan pandangan siswa terkait pembelajaran mereka. Yang ketujuh, pertanyaan reflektif. Ajukan pertanyaan reflektif kepada diri sendiri, seperti apakah pendekatan saya dalam mengajar sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa? Bagaimana saya bisa lebih mendukung siswa yang mengalami kesulitan? Berpikir tentang bagaimana suasana kelas, pola interaksi, dan strategi pengajaran memengaruhi pengalaman siswa. Tanyakan pertanyaan mendalam. Dorong siswa untuk merenung dengan mengajukan pertanyaan yang mendalam. Contohnya, apa yang kamu pelajari hari ini, Nak? Bagaimana kamu merasakan tentang materi hari ini? Apakah ada kesulitan yang kamu alami? Apakah yang dapat kamu lakukan untuk meningkatkan pemahaman kamu? Yang kesembilan, melakukan umpan balik terbuka. Berikan umpan balik terbuka kepada siswa tentang performa mereka, tetapi juga ajukan pertanyaan yang membantu mereka merenung tentang apa yang mereka pelajari dan bagaimana mereka dapat meningkatkan diri. Berikan umpan balik positif yang memotivasi siswa untuk terus berusaha. Kesepuluh, perencanaan perbaikan. Setelah proses refleksi, buat rencana perbaikan yang konkret. Identifikasi tindakan yang dapat kita ambil untuk mendukung perkembangan siswa. Evaluasi rencana ini secara berkala dan lihat apakah ada perubahan yang signifikan dalam perkembangan siswa. Yang ke-11 adalah kolaborasi dengan rekan kerja. Diskusikan dengan guru tentang pengalaman mereka dengan siswa yang sama atau serupa. Membicarakan solusi atau strategi bersama dapat membantu dalam meningkatkan pengajaran. Terakhir, siklus refleksi berkelanjutan. Refleksi bukan hanya satu kali kegiatan, jadikan refleksi sebagai bagian integral dari praktik pengajaran kita. Lakukan evaluasi diri secara teratur dan selalu mencari cara untuk meningkatkan pengaruh positif terhadap siswa. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang hebat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga hasil presentasi modul 1.2A5 bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.